Hai, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi Rusli, YouTuber Jambul Prambanan. Jambul Prambanan Anda guys. Jadi kepada Anda yang sudah membuat rambut seperti ini, modelnya seperti Jambul Prambanan, welcome to the club. Kita sama-sama Jambul Prambanan dan semestinya pasti ada jomblo. Ya, canda guys. Oke, kalau Anda mendengar suara saya begitu seksi banget, lelaki banget, saya sekarang, tenggorokan saya ini lagi sakit guys. Saya bersin-bersin, batuk-batuk. Ya, cuaca di sini agak panas, tapi dalam masa yang sama ada hujannya juga. Jadi cuaca tidak menentu, beri efek kepada kesehatan saya guys. Tapi tetap semangat selagi mana saya ada tenaga, ada motivasi untuk terus membuat video-video reaction. Insyaallah saya akan melakukan video reaction guys. Amin. Terima kasih kepada Anda yang terus hadir ke channel ini sehingga channel ini sudah mencapai 500.000 subscriber. Tepuk guys. Terima kasih kepada Anda karena Anda lah channel ini bisa berkembang sejauh ini guys. Terima kasih banyak dan terima kasih juga kepada Anda yang memberikan video-video kepada saya untuk saya lebih paham, lebih mengerti, lebih apa tuh yang namanya, bertambah wawasan saya tentang Indonesia agar saya tidak seperti kebanyakan orang yang cuma menghujat, yang cuma merendahkan, tapi tidak mengenal pun siapa negara itu, apa negara itu. Benarlah kata orang, tidak kenal maka tidak cinta. Mau mencintai, maka kenallah. Nah, begitu. Jadi, selagi Anda belum kenal, jangan mengatakan yang bukan-bukan kepada negara orang. Negara rendah lah, EQ rendah lah, negara miskin lah, negara TKI lah, macam-macam. Sudah datang ke Indonesia. Nah, begitu. Yang kamu lihat itu cuma apa yang ada di Malaysia. Jadi, jangan begitu, teman. Rakyat kita juga di Malaysia juga ada bekerja di luar negeri, di negara orang lain guys. Jadi janganlah terlalu sombong, ego angkuh. Karena apa? Kita akan kembali ke tanah juga. Jadi nggak usah, jangan terlalu begitu ya. Jadi saya Rusdi Rusli mewakili seluruh rakyat Malaysia ingin mengucapkan salam persaudaraan buat Anda yang sedang menonton. Semoga kita tetap kompak dan saling mendoakan dalam hal-hal kebaikan. Seperti kita tahu, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki mental pejuang. Mendapatkan kemerdekaan Indonesia daripada ratusan tahun dijajah. 300 tahun, berapa ratus tahun dijajah oleh banyak negara. Akhirnya Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 guys. Jadi akhirnya Indonesia melaungkan kemerdekaannya melalui Sumpah Pemuda juga, melalui membaca pasal proklamasi Pancasila juga, kemerdekaan Indonesia juga. Nah, akhirnya Indonesia merdeka sampai sejauh ini. Walaupun banyak negara dalam proses Indonesia bangkit merendahkan Indonesia, tapi sebenarnya ada banyak negara yang sentiasa mendukung, bahkan tidak malu, bahkan bangga menggelarkan dirinya sahabat Indonesia. Walaupun kalau ikutkan sebenarnya mereka itu negara maju, tapi mereka itu bangga menjadi sahabat Indonesia. Ini yang perlu kita tahu guys, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Jangan mau lihat orang itu sudah sukses barulah kita mau menganggap, barulah kita mau mendekati dia, barulah kita mau anggap dia sahabat kita. Sahabat yang baik itu adalah saat saudaranya sakit, saat saudaranya tidak punya apa-apa, waktu itulah dia ada bersama kita untuk bangkit, untuk membawanya naik sama-sama. Dan negara inilah sejauh ini merupakan sahabat Indonesia guys. Jadi ayo kita sama-sama saksikan videonya. Siapa negara itu, adakah ada Malaysia, dan negara apa aja guys. Dengan kiraan 3, 2, 1, jom! Daripada channel catatan ini, subscribe guys. Halo sahabat citizen. Halo sahabat Rusdi Rusli. Peace yo. Saat ini harus diakui, Indonesia banyak mendapatkan pujian internasional. Ngopi dulu guys. Bismillah. Bahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebutkan Presiden Jokowi mendapat pujian selangit dari elit dunia. Elit dunia nih guys, bukan alang-alang negaranya guys. Penanganan pandemi COVID-19 dan penyelenggaraan KTT G20.
Rusia juga memuji Indonesia sebagai kekuatan besar yang berpengaruh di dunia. Hal itu pun sejalan dengan dipilihnya tanah air sebagai ketua ASEAN. Oh, Indonesia ketua ASEAN. Duta Besar Federasi Rusia untuk ASEAN, Alexander Ivanov, mengatakan Indonesia merupakan negara besar yang sangat berpengaruh, baik di kawasan dan juga di dunia. Jika melihat ke belakang, Donald Trump juga pernah memuji tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Wow, saya suka baca buku-buku Donald Trump, guys. Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memuji Indonesia karena menjadi salah satu negara Indo-Pasifik yang mampu mengubah keadaan negaranya secara luar biasa. Mantap banget, guys. Menurutnya, Indonesia dapat melakukan ini hanya dalam beberapa dekade terakhir. Waktu pemerintahan Presiden Jokowi ya guys, perubahan drastis. Kemudian pemilik Alibaba, Jack Ma, memuji kesuksesan Asian Games pada tahun 2018 yang digelar di Indonesia. Di Palembang ya ini. Ini yang di Palembang ya. Jack Ma mengatakan tidak mudah untuk menyelenggarakan kegiatan besar seperti ini. Namun Indonesia menjalankannya tanpa hambatan. Indonesia tuh banyak menyelenggarakan event-event internasional. Wakil Presiden Dewan Keadilan Muslim Afrika Selatan, Syekh Ali Abdul Khalik, tentang keberagaman. Indonesia adalah negara ideal untuk memimpin pertemuan khusus ini karena budaya dan keberagaman yang kalian miliki di sini. Respek dengan kerukunan yang bertahan di masyarakat di sini. Orang-orang mampu menampilkan martabat kepada yang lain. Tutur Ali. Tutur Ali itu apa? Tutur Ali. Oh, itu nama orang ya? Nama orang. Direktur Pelaksana IMF, Christine Lagarde, memuji Indonesia yang dapat mengatasi kemiskinan dengan baik. Nah, Indonesia terus menjalin hubungan baik dengan banyak negara dan mempertahankan posisi non-blok sejak dulu. Ada Donald Trump di samping beberapa negara Presiden Jokowi, guys, yang bersahabat baik bahkan menganggap Indonesia sebagai saudara. Hubungan seperti saudara dengan negara tersebut tak lepas dari akar sejarah, budaya, serta rasa solidaritas yang diperlihatkan sesama. Malaysia ada ya, guys? Saya jadi penasaran nih. Rusia. Rusia. Ini mestilah ada Rusia, guys. Harus ada Rusia. Indonesia sebagai sahabat penting. Fakta-fakta sejarah pun menunjukkan bahwa Rusia selama ini tidak pernah meninggalkan Indonesia. Masjid Soekarno, Masjid Biru nih. Antara Indonesia dan Rusia ini mengacu pada hubungan luar negeri bilateral. Dari sisi sejarah, hubungan Indonesia dan Rusia juga sangat dekat. Bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku dia dan Presiden Indonesia Joko Widodo saling menggunakan sapaan saudaraku saat mereka berbincang via telepon Juni lalu. Akrab, guys, rapat banget. Sapaan itu saat menjadi pembicara di Valdai Discussion Club yang bertajuk Dunia Pasca Hegemoni. Hegemoni itu apa? Jepang. Oh, Jepang juga saudara Jepang Indonesia. Adalah saudara tua Indonesia. Saudara tua. Jepang memang dikenal dahulu pernah menjajah Indonesia. Namun perlu diketahui pula jika ternyata kedua negara ini telah menjalin hubungan persahabatan sangat erat lebih dari 60 tahun. Wow. Hubungan tersebut berlandaskan hubungan kerjasama dan pertukaran berbagai bidang seperti politik, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. Sebentar, guys. Saya kaget, guys. Walaupun Jepang itu pernah menjajah Indonesia, ya namanya menjajah itu kan mesti pemikiran kita itu lain-lain ya, negatif begitu. Nggak nyangka Jepang itu bisa jadi negara sahabat Indonesia. Jadi saya kurang tahu bagaimana mau menceritakan kasus ini. Menurut Anda, guys, kenapa Indonesia itu tidak ada rasa macam dendam terhadap Jepang? Karena Jepang itu kan pernah menjajah Indonesia. Nah, menjajah itu kan biasanya mengambil sumber alam Indonesia, menjajah, guys, menindas mungkin, tapi malah jadi sahabat, guys. Nah, kalau negara saja yang besar posisinya begitu bisa jadi sahabat.
kita nih sebagai netizen guys, walaupun kita sering berantem dan sebagainya, rasanya kita wajar juga menjadi sahabat guys. Dan saya sangat yakin kepada penonton channel Rusdi Rusli yang seramai 500.000 ini, saya yakin Anda adalah sahabat akhirat saya guys, dunia dan akhirat saya guys. Jadi sekiranya Anda jadi sahabat saya siap untuk Anda kasih saran agar saya jadi manusia yang lebih baik guys, karena Anda sahabat saya. Oke, jadi kalau ada salah dan silap sepanjang saya menjadi konten kreator mereaksi tentang Indonesia ada salah, mohon maafkan saya guys, karena kita harus sadar, saya juga manusia, pasti tidak akan lepas daripada melakukan salah begitu. Jadi minta maaf sekali lagi kita dekat lagi nih mau menyambut dan menjalani ibadah puasa, jadi kita harus sucikan diri kita, semoga segala ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Yang paling penting kita diberikan kesehatan yang baik untuk beribadah bersama dengan keluarga tercinta guys, amin. Jadi kita lanjut. Palestina. Indonesia dan Palestina punya hubungan yang sangat baik sejak dulu. Palestina salah satu negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945. Negara pertama Kedua guys. negara juga sama-sama punya penduduk mayoritas Muslim. Selama ini Indonesia termasuk negara paling peduli dengan rakyat Palestina. Muslim Indonesia terus membantu rakyat Palestina yang dijajah Israel. Betul. Indonesia itu salah satu pendukung ataupun penyokong berat untuk Palestina guys. Ini Bang Onim itu. Vatikan. Ini negara apa ini guys? Vatikan merupakan negara Pertama kali pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Negara pertama juga. Albertus Soegija Pranata. Vatikan. Pengakuan dari tahta suci Vatikan mengakui Indonesia pada tanggal 6 Juli tahun 1947 yang ditandai dengan pembukaan kedutaan Legatus Apostoli. Nomor 5, Vatikan. Madagaskar pertama kali dengar guys. Hubungan Madagaskar saudara antara Indonesia dan Madagaskar yang ternyata telah terjalin sejak zaman Kekaisaran Sriwijaya. Indonesia memiliki kedubes di Antananarivo. Walaupun negara ini tidak memiliki akreditas untuk Indonesia, namun Madagaskar mengumumkan akan membuka sebuah kedubes di Jakarta. Wah, ada kamu buka kedubesnya di Jakarta ya. Madagaskar. 6. Suriname. Suriname. Orang Jawa nih banyak di sini. Suriname memiliki hubungan persaudaraan yang spesial dengan Indonesia. Jawa nih banyak di sini. Hubungan tersebut merujuk pada hubungan bilateral. Hal ini berdasarkan sejarah umum yang dibagi sebagai bekas koloni Kekaisaran Belanda. Ibu Retno. Sebagian besar suku Jawa berimigrasi ke Suriname untuk bekerja pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kedua negara ini pun merupakan sama-sama anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia dan Forum Kerjasama Asia Timur Amerika Latin. Lama-lama jadi Indonesia itu Suriname. Nomor 7. Serbia. Suriname juga ditulis itu. Serbia. Salah tulis ya miminnya. Serbia. Negara ini telah memiliki hubungan bilateral resmi sejak tahun 1954. Agak lama ya sebelum merdeka ya. Dengan politik antara Indonesia dan Serbia yang disebut gerakan non-blok. Pada tahun 2008, Indonesia mendukung integrasi nasional Serbia dan tak mengakui kemerdekaan Kosovo dari Serbia. Sudah habis. Terima kasih pada video ini kepada saya. Saya suka hubungan persahabatan antara Jepang dengan Indonesia, Palestina dengan Indonesia, dan juga negara-negara yang lain. Saya suka semuanya karena tidak ada gunanya kita bergaduh ataupun berantem guys. Harusnya kita lebih bersahabat, diplomasi dan sebagainya agar kekuatan kita akan kekuatan kita saling melengkapi gitu. Ada kurang, negara lain boleh support kita. Tapi jadi penasaran guys, kenapa Malaysia nggak ada? Jadi menurut Anda guys, apa alasan kenapa Malaysia tidak menjadi negara sahabat Indonesia? Sedangkan bisa dikatakan Indonesia-Malaysia itu rapat banget guys. Kenapa guys? Jadi menurut Anda mungkin ada opini pribadi, mungkin Anda boleh tuliskan di ruang komentar. Harusnya Malaysia ada, tapi kenapa nggak ada? Walaupun sering berantem di sosial media, tapi sebenarnya secara realitanya Indonesia-Malaysia itu rapat banget.
Nah, jadi menurut Anda kenapa Malaysia nggak ada menjadi negara sahabat Indonesia, guys? Tuliskan di ruang komentar. Sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.